إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mereka mendirikan sholat dan mereka menginfakkan harta yang dianugerahkan oleh Allah baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Itulah perniagaan yang tidak kunjung merugi atau putus-putusnya. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pendek ini setiap kita memohonkan kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang pendek menjelang solat Asar kita laksanakan, kita sampaikan doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan doa ini dibaca atau dilantunkan oleh semua lapisan umur, mungkin mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, orang awam, orang intelektual, dan sampai ke tingkat orang alim. Apa doa itu? Ada doa secara bersama dan ada doa sendirian. Kalau bersama, Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ada juga yang baca sendiri, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami agama kami, karena di dalamnya ada tuntunan atau benteng atau perisai bagi kami. Atau ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, karena dia adalah benteng atau perisai. Ya Allah, ya Tuhan kami, atau ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku dunia, karena di dalamnya ada penghidupanku. Ya Allah, ya Tuhanku, atau ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagiku atau bagi kami akhirat kami, karena ia adalah tempat kembali atau tempat pulang kami. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kehidupan dunia sebagai penambah amal kebaikan yang Engkau redai, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus yang tidak Engkau redai. Jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita memohon kepada Allah agar kita
diberikan kepahaman agama. Kepahaman agama terletak di hati. Tidak semua orang yang memperoleh hati yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka kita memohon kepada Allah supaya mendapatkan tempat yang mustajab, agar Allah membukakan hati kita. Para tabi'in seperti Mutrif bin Syakir menceritakan tentang dirinya, sekiranya aku keluarkan hatiku dan aku letakkan di telapak tangan kiriku, kemudian didatangkan kebaikan kepadaku, lalu didekatkanlah kedua telapak tanganku untuk memasukkan kebaikan ke dalam dadaku, maka aku tidak sanggup memasukkannya kecuali Allah. Itulah orang-orang para tabi'in, merasakan dirinya tidak mampu mendapatkan hidayah kecuali hidayah yang datang dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk. Oleh sebab itu, kata para tabi'in, carilah tempat-tempat yang mustajab agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Mungkin tempat-tempat mustajab itu ketika kita sujud, mungkin ketika kita membaca Al-Quran, mungkin ketika kita bertahajud, mungkin kita bermohon doa kepada Allah, mungkin ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Maka orang-orang soleh mengambil hikmah untuk pembuka hatinya. Mereka dituntun dengan bertahajud. Maka sisihkanlah sedikit waktu kita setiap hari di sepertiga akhir malam untuk memohon kepada Allah. Karena itulah tempat yang mustajab. Ayat yang sudah latah juga kita dengar, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam dirikanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Moga-moga dengan ibadah tambahan itu, dia ibadah tambahan cuman, maka engkau akan diangkat ke tempat yang terpuji. Lalu kita lanjutkan memohon doa kepada Allah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku secara baik, masukkanlah aku secara masuk yang baik, masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau ya Allah kekuasaan yang menolong. Ayat ini memberi makna dari uraian para ulama. Masukkanlah aku pada masuk yang baik, artinya ketika kita beribadah, memohon kepada Allah, ibadah kita itu terhindar dari riya, sehingga kita khawatir kalau ibadah yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah. Ada juga memaknakan, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang baik. Kita diperintahkan untuk melakukan hijrah supaya ada perbaikan-perbaikan setiap saat. Setidaknya hijrah pemikiran, hijrah kolbu, hijrah sikap. La tarkabunna tobatan an tobak. Hendaklah setingkat dari setingkat ada perubahan.
Tapi ada juga yang memaknakan, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang baik dan keluarkanlah aku kepada tempat keluar yang baik. Masukkan ke kubur dalam keadaan husnul khatimah dan keluarkan nanti ketika di yaumul akhir dalam redha Allah. Karena alam barzakh sampai hari kiamat. Melalui tahajud itulah kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mengapa mereka sedikit sekali tidur di waktu malam? Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur itu. Mereka minta ampun kepada Allah di sepertiga akhir malam itu. Tatajafa junubahum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur mereka. Kemudian mereka berdiri dan sujud memohonkan kekhusyukan kepada Allah. Allazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka melalui malam itu tidak diisinya dengan tidur saja, tetapi sujjadan wa qiyama. Mereka sujud dan berdiri di hadapan Allah. Itulah tempat-tempat mustajab. Agar doa yang kita mohonkan itu, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami agama kami. Karena di dalamnya ada tuntunan kehidupan kami, benteng kehidupan kami. Kita tidak akan memperoleh kebaikan kalau Allah tidak berikan kebaikan. Karena seluruh apa yang ada di langit dan di bumi tidak pernah luput dari pengetahuan Allah. Dan seluruhnya tidak bisa bergerak kecuali izin Allah. Oleh sebab itu, untuk menggerakkan kolbu supaya dibuka hijab itu, salah satu doa yang mustajab itu melalui solat malam. Yang kedua, jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah. Kita bermohon doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana apa? Kita memohon kepada Allah, ya Allah, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, Tuhan kami, perbaikilah bagi kami dunia kami, karena di dalamnya ada penghidupan kami. Kita tidak bisa menjamin dalam kehidupan hari ini mungkin kita masih beribadah, diberikan kesempatan, tapi apakah ada suatu kepastian seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita masih taat seperti ini? Tak ada jaminan. Maka selayaknya supaya kita bisa diberikan perubahan kebaikan dalam kehidupan dunia, maka tuntut bingkai akal kita dengan Al-Quranul Karim. Inilah yang selalu disampaikan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini petunjuk yang amat lurus, beri kabar gembira bagi mereka yang mau mengamalkan. Bagi mereka yang mau mengamalkan, Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Dan ayat yang sering juga kita dengar, bahwa Al-Quran ini adalah obat, dia adalah syifa. Tidak ada lagi obat yang bisa menembus kalbu kecuali Al-Quran. Obat generik tak mampu. Maka kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran, karena Al-Quran yang dibaca itu diberi petunjuk oleh Allah, hidup kalbunya, lurus akal pikirannya, melakukan amal ibadah dia karena motivasi di ayat. Amal-amal ibadah itulah yang memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Sehingga satu huruf saja dia baca dicatat oleh Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, Allah akan berikan satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Aku kata Rasulullah tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tapi alifnya satu huruf satu kebaikan. Karena tadabbur dia membaca, Allah berikan 10 ganjaran kebaikan. 3 huruf sudah 30 ganjaran kebaikan. Itulah yang menuntun kehidupannya. Karena waktu sudah masuk, sidang jamaah asar, kami sampaikan juga
Muhammadiyah sudah melakukan namanya pengkaderan Baitul Arqam. Salah satu materi yang disampaikan dalam Baitul Arqam itu namanya Fathul Qulub. Fathul Qulub itu supaya bisa menggerakkan organisasi, salah satunya melalui tahajud. Nanti baru diiringi dengan diskusi, dengan kesalahan pribadi, kesalahan sosial, kesalahan organisasi, barulah organisasi dapat bergerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.